Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam acara Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya. Dan pada sore hari ini kita akan membawakan tema yang lain daripada yang ketiga episode yang lalu. Ini adalah episode keempat kita, dan pada sore hari ini alhamdulillah kita ditemani oleh Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Semoga antum dan para pendengar juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kali ini kita mengangkat mengapa berekonomi Islam, Ustaz. Iya, betul. Oh, ini tema yang menarik sekali. Berekonomi Islam berarti berekonomi syariah, Ustaz. Iya, seperti itu. Insyaallah. Baik, pemirsa. Apabila Anda nanti akan berkenan untuk mengikuti kajian ini sehingga akhir, kemudian ingin berinteraksi, dapat menghubungi di 40107 untuk telepon langsung, atau di 0856 4647 6466. Sekali lagi di 40107 dan SMS di 085 0856 4647 6466. Dan sangat kami harapkan pada partisipasi pemirsa sekalian agar temanya yang ditanyakan nanti tidak keluar dari tema yang kita bahas kali ini. Baik Ustadz, untuk menyingkat waktu, Fadhal Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang berjumpa dengan para pemirsa sekalian pada sore hari ini untuk bersama-sama mengkaji ajaran agama kita yang tercinta, khususnya yang terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kita akan membahas mengapa kita berekonomi syariah. Para pendengar dan para pemirsa, satu hal yang tidak terlepas dalam kehidupan kita itu adalah masalah ekonomi. Dan ketika kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang sumber daya. Bicara tentang sumber daya, kita akan berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan sumber daya itu, serta untuk apa kita menggunakannya. Sumber daya yang dimaksud meliputi ada sumber daya material, kemudian yang terdiri dari misalnya harta dan kekayaan yang kita miliki, atau juga sumber daya yang lain yang sekarang dikembangkan, jadi ada sumber daya spiritual dan sebagainya. Tetapi kita fokus pada masalah harta dan kekayaan kita. Kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah mengapa kita berekonomi syariah, ada beberapa alasan yang mendorong kita untuk berekonomi syariah ini. Yang pertama, kita berekonomi syariah karena alasan keimanan. Yang saya maksud dengan alasan keimanan ini adalah bahwa seorang mukmin itu dalam praktek ekonominya harus sesuai dengan syariah. Mengapa seperti itu? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini disampaikan kepada para sahabat beliau, "Ala ukhbirukum bil mu'min, berkenankah kalian aku tunjukkan siapakah mukmin itu?" Mungkin pertanyaan ini kalau diajukan kepada kita spontanitas akan menjawab bahwa mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, mukmin adalah orang yang beriman kepada Alkitab, kepada hari akhir, kepada para rasul dan sebagainya yang disebutkan dalam rukun iman itu. Tetapi ada hal yang berbeda yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kriteria mukmin ini.
Beliau mengatakan al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Nah, ternyata Rasulullah SAW Ustaz punya makna yang berbeda tentang apa kriteria mukmin itu. Mukmin tidak dimaknai dengan yang beriman kepada Allah dan rukun iman seperti yang saya jelaskan tadi, tapi Nabi mengatakan mukmin itu kaitannya dengan harta. Mukmin itu kaitannya dengan kekayaan. Baik kekayaan orang lain yang dipercayakan kepada kita atau kekayaan yang ada pada diri kita yang sesungguhnya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam aplikasinya dikatakan seorang mukmin ketika dia menempati posisi sebagai seorang debitur atau orang yang berhutang, saat dia dikatakan sebagai orang mukmin ketika dia diberi kepercayaan oleh kreditur dengan diberi pinjaman, saat yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan, maka dikembalikan tepat pada waktunya. Nah, itu baru mukmin. Ya, baru mukmin. Kalau misalnya menunda membayar sementara ada, kalau menurut hadis Nabi itu disebut dolim. Ya, dolim itu menempatkan tidak pada tempatnya. Semestinya dikembalikan tapi tidak dikembalikan. Nah, kalau misalnya posisinya itu sebagai seorang pelaku usaha dalam akad mudharabah atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan mudharib, pelaku usaha, maka dikatakan sebagai mukmin yang sesungguhnya ketika saat yang bersangkutan mendapatkan hasil, dia lapor kalau hasil sekian. Walaupun seringkali yang terjadi ketika orang itu melakukan memutar modal untuk usaha, saat rugi dia semangat, Ustaz. Jadi semangat laporan, saya lagi rugi ini. Tapi ketika untungnya 10 juta, dilaporkannya nggak sampai 10 juta. Nah, kalau menurut kriteria hadis ini dia bukan seorang mukmin. Ini yang dimaksud mukmin tadi. Nah, ini yang dimaksud oleh mukmin oleh hadis Rasulullah SAW itu. Jadi ketika posisinya sebagai debitur, saat dia mengembalikan pinjaman, dia mengembalikan tepat pada waktunya, seperti sebesar yang dia pinjam, nah itu mukmin. Ketika untung sekian, dia laporan sekian, nah itu mukmin. Ketika misalnya dia dititipi dalam akad wadi'ah, akad titipan, ada yang titip kemudian dia pada pihak yang dititipi dipercayakan, maka dia dikatakan mukmin bila yang dilakukan itu sama dengan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin, orang yang amanah, dipercaya, dan ketika beliau hendak berangkat hijrah menuju Madinah, yang beliau lakukan apa? Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ini. Tujuannya bukan semata-mata mengelabui orang Quraisy, tidak. Tapi Nabi juga berpesan, besok titipan-titipan orang Quraisy ini kamu berikan kepada yang punya. Nah, itu baru dikatakan mukmin, sampai pada tingkatan Rasulullah bersabda, adil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanak. Tunaikan amanah itu pada orang yang mempercayakan kepada Anda dan jangan membalas pengkhianatan yang sejenis yang sama. Ya. Kalau dia itu berkhianat kepada kita, terserah dia, urusan dia dengan Allah SWT. Tetapi ketika saat yang bersangkutan percaya kepada kita, kita tidak boleh kemudian mengatakan, dulu uang saya dibawa lari sama dia, sekarang ini saya bawa lari saja. Nggak bisa. Kenapa? Kalau seperti itu nanti akibatnya apa? Biar dia tidak mukmin, saya juga nggak mukmin juga. Nah, begitu. Jadi semuanya. Iya, jadi aplikasi mukmin, keimanan ternyata tidak semata-mata kaitannya keimanan kepada Allah SWT, tapi juga kaitannya dengan praktek-praktek ekonomi, bagaimana menggunakan harta dan kekayaan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang lebih menarik, Ustaz. Ya, kaitannya keimanan dengan ekonomi ini ternyata persoalan makan, persoalan yang kita konsumsi itu juga turut menentukan kita itu mukmin atau tidak mukmin. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW suatu saat dikisahkan dalam hadis itu, anna Nabiya SAW istadhafa kafiran. Nabi menjamu seorang tamu, tamunya ini kafir, ya, kafir. Sebagai tamu meskipun kafir tetap dihormati oleh Rasulullah dan tetap dilayani. Nabi menghidangkan satu gelas susu kambing, dihidangkan oleh yang bersangkutan, diminum sampai habis. Ketika habis disodori lagi yang sama oleh Rasulullah, diminum habis. Kemudian
disodori yang ketiga, diminum, habis. Sampai 7 gelas habis. Masya Allah. Nah, yang bersangkutan kemudian nginep, keesokan harinya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, disuguhi yang sama oleh Rasul. Gelas yang pertama diminum habis, gelas yang kedua diminum tidak habis. Apa komentar Rasulullah SAW? Beliau bersabda begini, innal mu'mina yashrabu fi ma'in wahidin wal kafira yashrabu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu minum dengan 7 lambungnya, dan orang kafir itu minum dengan 7 lambungnya. Nah, ternyata persoalan keimanan ya diukur dengan apa? Diukur dengan seberapa banyak yang dikonsumsi. Diukur dengan kuantitas yang dikonsumsi itu, sampai urusan makan. Urusan makan kan urusan sepele ya. Tapi ternyata itu bisa menunjukkan dia itu mukmin atau tidak mukmin. Jadi yang kita konsumsi itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik dan badan kita, tapi juga bisa berakibat pada kesehatan akidah yang ada di dalam hati kita. Ini mohon maaf, saya bukan berarti melihat ini Ustaz gemuk makin minumnya 7 gelas atau 7 piring, tidak. Saya yakin masih 1 piring, tapi nggak tahu nambahnya berapa kali. Jadi alasan keimanan ini ternyata ukuran keimanan ini oleh Rasulullah SAW dikatakan turut menentukan dia itu mukmin atau bukan mukmin. Jadi persoalan berekonomi Islam bukan persoalan yang sederhana. Kita berekonomi Islam karena ini alasan akidah, karena tentunya kita ingin menjadi orang yang tetap dikatakan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi kaitannya mukmin ini tidak hanya secara syariah dia tidak sholat atau tidak. Oh, bukan. Bukan hanya itu. Lebih jauh lagi sampai ekonomi makan pun begitu. Iya. Ya, semoga kita walaupun saya gemuk mudah-mudahan ya, tapi biasanya yang kurus makannya banyak. Masya Allah. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan jeda yang berikut ini. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي
بيتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثال. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang, dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Masih bersama kami di KAIS Maya Kajian Islam Malang Raya, dan pada kesempatan kali ini kita diasuh oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. Beliau adalah dosen ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tema kita kali ini masih di mengapa berekonomi Islam atau mengapa berekonomi syariah. Ustadz, tadi dijelaskan bahwa alasan keimanan sudah dijelaskan panjang lebar masalah berekonomi Islam, sampai-sampai orang yang beribadah itu misalnya orang yang rajin sholat, rajin sholat, rajin puasa, dan ibadah makdo itu semuanya terlaksana. Tapi ekonominya belum syariah, masih syariah. Ya, kalau kita menyatakan diri sebagai seorang Muslim, ya sebetulnya yang bersangkutan dituntut oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Nah, masuk ke dalam Islam secara kafah itu, kalau menurut pemahaman saya, Ustadz, ya, kita masuk dengan melihat diri kita. Kalau diri kita itu adalah ada akal, ada hati, dan ada jasad, maka jasad kita Muslim, kemudian hati kita Muslim, akal dan cara berpikir kita juga Muslim, tindakan kita itu juga cerminan sebagai ajaran Islam itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi ajaran Islamnya, ternyata Ustadz, di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah SAW, persoalan-persoalan tentang aktivitas ekonomi itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Mungkin kita bertanya, apa pentingnya sebuah kitab suci mengatur masalah makan dan minum? Padahal makan dan minum kan adalah aktivitas keseharian kita, yang semua orang juga melakukannya, bahkan binatang pun juga melakukannya. Tetapi ternyata persoalan makan dan minum seperti yang sampaikan tadi, ya dampaknya bukan semata-mata pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan akidah, ya kesehatan akidah dan yang ada di dalam hati kita. Termasuk Islam itu yang terdiri dari ada ajaran akidah, ajaran muamalah, akhlak dan sebagainya, itu saling terkait. Ya, ini tampaknya ada telepon yang masuk ini. Ya. Kita terima dulu saja. Ya, ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari mana Bapak? Dengan Ferry di Sawo Jajar. Pak Ferry di Sawo Jajar. Masya Allah, ini pemirsa setia kita ya. Oh iya. Mari Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Iya. Tadi yang dikatakan mukmin jika orang yang dikasih pinjam terus dibayar tepat waktunya ya Pak ya. Terus waktu itu kalau kita berutang tapi belum punya, di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 280 berhutang. Dan jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Iya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, iya. Itu aja Ustaz. Iya. Itu Pak Ferry ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya. Silakan Ustaz. Jadi memang ada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang atau si debitur itu dalam kesulitan belum bisa mengembalikan, fanadhiratun ila maisarah, tempo waktunya ditambah. Sekiranya disodakohkan itu lebih baik jika mengetahuinya.
Cuma perlu diingat Pak Ferry, dalil ini sesungguhnya dalilnya kreditur, orang yang memberikan pinjaman, bukan dalilnya debitur atau orang yang hutang. Mentang-mentang dia itu tahu ayat ini, Ustaz, ketika hutang dia hutang ngasih tahu kepada krediturnya, Pak, Mbak, ada ayat yang bagus. Apa ayatnya? Kalau misalnya yang hutang itu tidak bisa melunasi, disodakokan itu lebih baik. Nah, saya khawatirnya, ya, kreditur ini juga tahu dalil. Iya. Ya, tahu dalil. Oh iya, saya juga tahu ada hadis yang bagus. Apa hadisnya? Suatu saat Rasulullah itu ketika hutang seekor onta, kemudian sahabat yang mau melunasi itu tidak menemukan onta yang sejenis. Ada yang lebih bagus. Nabi kemudian mengatakan, nggak apa-apa, yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling bagus dalam mengembalikan hutangnya, ditambah. Nah, nanti saling ini perang dalil. Tapi kalau ditambah tidak disyaratkan berarti bukan riba, Ustaz ya. Nah, kalau yang membaca hadis yang kedua ini tadi adalah kreditur, jatuhnya jadi riba. Oh, gitu ya. Ya, jadi semestinya si debitur ini menggunakan hadis ini untuk dalilnya, dan kreditur menggunakan ayat tadi yang sudah saya bacakan dalam surat Al-Baqarah tadi itu, sehingga tidak keliru di dalam menempatkannya. Nah, kalau masing-masing berlomba seperti itu, kreditur menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, debitur juga menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tepat di dalam menggunakan dalilnya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Ini nampaknya kita masih ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu, Ustaz. Sambil berjalan, Ustaz. Oh, iya. Baik, pertanyaan dari Ibnu Syafi'i Malang. Assalamualaikum, Ustaz. Teman saya punya uang 10 juta dari bunga bank yang bersangkutan, dari bunga bank. Jadi 10 juta yang dari bunga bank yang bersangkutan merasa ingin menghibahkan dana tersebut 100% untuk dakwah. Apa boleh, Ustaz? Iya. Harta itu sebetulnya, Ustaz, uang itu tidak ada uang haram, Ustaz. Yang ada adalah semua uang halal, hanya saja haram cara memperolehnya, dan yang mendapatkannya tidak boleh menggunakannya. Kalau saya misalnya yang punya keyakinan bunga bank itu sama dengan riba atau identik dengan riba, maka ketika saya punya rekening kemudian menghasilkan bunga itu tidak saya gunakan. Terus untuk apa? Kita berikan untuk kegiatan dan fasilitas sosial, tetapi statusnya bukan sebagai sodakoh, sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau mau sodakoh, pilihkan yang baik, jangan di sini yang seperti ini. Jadi, dalam kesimpulannya ini bagaimana, Ustaz? Apakah boleh dihibahkan sebagai dakwah? Ya, boleh, untuk, tapi nanti alokasinya adalah untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Untuk kepentingan umum, jangan gitu. Ya. Ada cerita menarik, Ustaz. Jadi orang-orang Quraisy ketika mereka belum mengenal Islam dan Islam belum diturunkan di Jazirah Arab saat itu, mereka saat itu membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Tetapi mereka punya kesepakatan bahwa yang boleh dana yang boleh digunakan untuk merenovasi ini hanya dana-dana yang bersih. Bagi yang punya pendapatan riba nggak boleh nyumbang. Bagi yang punya pendapatan misalnya hasil prostitusi nggak boleh nyumbang. Sampai terkumpul, dan ternyata setelah terkumpul nggak cukup. Karena nggak cukup, renovasi itu nggak sempurna. Sampai ada satu bangunan yang disebut Hijr Ismail itu, yang sebetulnya adalah satu lokasi Ka'bah sebetulnya, tapi nggak ikut terbangun. Karena apa? Karena dananya nggak cukup untuk menjaga sisi yang suci tadi itu. Gitu ya. Jadi tetap boleh, tapi kita salurkan ke untuk hal-hal yang sosial. Jadi bukan untuk tempat yang secara langsung tempat ibadah gitu. Iya. Malah kita nggak boleh kalau misalnya menganggap oh ini uang apa haram, saya bakar. Wah, ini termasuk kejahatan. Ini malah membuang ya. Iya, karena Rasulullah SAW ya, ketika kalau kita bicara sejarah uang itu, kalau memang emas itu sudah menjadi dinar sebagai mata uang, tidak boleh dipecah, tidak boleh dilobangi. Sebab apa? Nanti akan menjadi komoditas dagang. Ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ada telepon lagi, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Bapak? Ini untuk sekarang kan lagi rame. Bapak, maaf, kurang keras suaranya, Bapak. Ya, sekarang kan lagi obat-obatan yang mengandung babi gitu kan. Nah, saya yang punya usaha apotek itu gimana? Nanti kalau usaha apotek dikuasai non muslim kan perekonomian Islam juga merosot juga gitu, Pak. Iya. Dari mana tadi, Bapak? Dari Zaki di
Kabupaten Malang, Banjen. Iya. Barakallahu fikum, Pak. Ini Ustaz nampaknya agak keluar dari tema kita. Iya. Bagaimana ini? Kita Iya. dulu apa? Kita cari yang sesuai tema dulu. Coba kita sekilas saja saya memberikan wawasan bahwa begini Pak, bahwa ada tradisi yang cukup baik yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ustaz. Beliau menetapkan satu kebijakan bagi siapa saja para pelaku bisnis yang masuk ke pasar, ya, harus memahami halal dan haram. Ya, tidak boleh bagi yang tidak paham halal dan haram masuk pasar kita, kata Umar bin Khattab. Kalau bahasa sekarang, Ustaz, para pedagang masa Umar bin Khattab itu disertifikasi, Ustaz. Seperti guru aja. Iya, seperti guru. Para pedagang disertifikasi. So, kalau tidak memahami nanti akan terjebak. Nah, para pemilik apotek dan lain sebagainya penting juga untuk memahami hal seperti ini agar tidak menjual komoditas-komoditas yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas saja, Ustaz. Dan kita perlu melanjutkan, masih banyak alasan ini kenapa harus kita berekonomi syariah. Jadi mungkin itu Bapak karena itu sedikit keluar dari tema kita tapi sepintas yang bisa kita jawab saat ini. Baik, kami masih mengundang juga para pemirsa yang lain untuk berpartisipasi di 40107 atau di 085646476466. Baik Ustadz, tadi kita katakan alasan orang berekonomi Islam itu seandainya orang ini rajin sholat, rajin ibadah mahdoh, semua tertangani, kemudian hanya satu yang belum syariah. Kita lanjutkan sambil kita menerima telepon dari para pemirsa. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran seperti wailul lil mutaffifin, ya, kemudian atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan termasuk bagian dari kami, dan sebagainya. Itu kan kaitannya dengan ketika Nabi masuk ke pasar, ada seorang sahabat yang berdagang, namanya sahabat, sholat loh Ustaz, ya. Sholat ini pasti sholat. Nah, kemudian ketika diteliti dan dilihat oleh Nabi, komoditas yang dipasarkan ini ternyata kok basah. Saat Nabi bertanya, kenapa kok basah? Asobatus sama ya Rasulullah, kena hujan wahai Nabi. Nabi melihat, loh, kapan hujannya? Nah, sampai kemudian tidak diakui sebagai bagian dari Nabi gara-gara apa? Transaksinya yang nggak benar, cara berjualannya yang tidak tepat, sehingga sholat, haji, puasa harus juga dilengkapi dengan bagaimana dia melakukan transaksi jual beli. Apalagi kalau kita menghayati alasan yang berikutnya, Zat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat ketika orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru bangkit dari kubur itu akan menghadapi beberapa pertanyaan. Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang ilmunya, ditanya tentang hartanya, dan juga ditanya tentang anjismihi, tentang badannya, digunakan untuk apa. Ternyata dari 4 pertanyaan ini 20%-nya tentang harta, tentang ekonomi, tentang kekayaan. Dan pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia membelanjakannya. Baik. Itu, ya. Nampaknya ada telepon lagi, Ustaz, kita terima dulu. Ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana Ibu? Dari Bu Nur Singosari. Ibu Nur Singosari. Iya, barakallahu Ibu. Mari Bu. Iya. Ini dari tema, Ustaz. Ya Bu, maaf kurang keras. Ya, ini agak keluar dari tema ya. Iya, gimana Bu? Keluar dari yang masuk tema aja Bu kalau bisa Bu ya. Halo Ibu. Ibu. Kenapa putus? Ya, kita lanjutkan dulu Mari, ya. Ustaz. Jadi yang menarik dari 4 pertanyaan itu, salah satunya tentang harta. Ya, tentang harta. Dari mana mendapatkan dan kemana dibelanjakan. Kalau kita memperhatikan kebiasaan kita, Ustadz, bagi para bapak, para ibu yang punya anak sekolah, ya, SD, SMP atau SMA, yang masuki masa-masa ujian nasional, ya. Misalnya kalau di SD itu ada misalnya 11 mata pelajaran misalnya, yang 4 itu diujikan. Saya yakin sikap orang tua atau anak terhadap 4 pelajaran dengan yang 7 berbeda. Yang 7 cukup belajar di sekolah, yang 4 ekstra. Harus ikut les, bimbel dan sebagainya. Kenapa? Karena ini nanti akan ditanya dan penentu kelulusan, misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam hadis tadi disebutkan ternyata harta menjadi salah satu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti perhatian kita tentang praktek ekonomi yang syariah itu harus
harus betul-betul ya, harus betul-betul dijaga agar ini kalau kita buat persentase 25% Ustaz. Tentang harta itu min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ya. Ya, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, dari mana Ibu? Waalaikumsalam. Iya, monggo Bu. Ya, dari Ida di Malang. Ibu Ida di Malang. Mari Ibu, silakan. Ya, gini loh Bu. Pak, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya pinjam uang dari bank TT itu loh Pak? Ya, ya. Iya, Apa itu bisa mengurangi pahala? Ya, ya. Makasih Pak. Iya, mantan Bu Ibu. Iya. Gimana Ustaz? Ya, Bang Titil ini mungkin yang sehari-hari keliling ke kampung Ustaz. Iya, iya. Jadi mungkin utangnya cuma 1 sampai 5 juta. Keliling mereka ngutangin ke rumah-rumah, terus tiap hari itu nagih utang. Seperti itu Bang Titil itu Ustaz. Iya. Itu hukumnya tadi Ibu menanyakan bagaimana? Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi Ibu Ida dan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Begini Ibu, hutang piutang itu pada dasarnya al-aslu ya, pada dasarnya akadnya itu boleh. Ya, boleh melakukan transaksi hutang piutang. Tetapi ada cara dan ada adab yang harus diperhatikan. Apa caranya? Bahwa transaksi hutang piutang itu tidak boleh ada keuntungan yang diambil. Ya, kalau dalam akad itu Ustaz, akad itu ada yang dikategorikan sebagai akad komersil, akad bisnis, dan juga ada akad tabarruk atau akad tolong menolong. Kalau yang akad komersil ini seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, itu boleh menggunakan akad ini untuk ambil keuntungan. Nah, kalau yang akadnya adalah akad tabarruk, akad sosial seperti hutang piutang, nggak boleh untuk ngambil untung. Nah, keuntungan yang didapat melalui akad sosial ini jatuhnya seperti riba. Ya, jatuhnya riba. Jadi kalau misalnya Bang Titil itu mempraktekkan hutangnya 1.000 kemudian minta kembalian lebih dari itu dan disyaratkan seperti itu, maka jatuhnya sebagai riba yang dilarang oleh agama kita. Bahkan Ibu, ternyata sangat keras ancamannya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan riba, memberi riba, mencatat riba, menjadi saksi transaksi riba dan sebagainya. Ya. Jadi risikonya cukup berat ya. Kalau misalnya kalau sebagai solusi sebetulnya kalau misalnya orang membutuhkan sesuatu, dilihat kebutuhannya itu untuk apa. Bila kebutuhannya terkait dengan masalah konsumsi, ya, jual beli dan lain sebagainya, bisa menggunakan akad jual beli bukan akad hutang piutang sebetulnya. Kalau misalnya persoalannya adalah ingin punya modal yang digunakan untuk usaha, jadi akad yang tepat bukan akad hutang piutang, karena akad hutang piutang tadi akad sosial. Yang tepat adalah akad bagi hasil dengan menerapkan mudharabah misalnya. Jadi ada yang memiliki modal dan ada yang sebagai pelaku usaha. Itu wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Ibu Ida ya. Semoga Ibu cepat terbebas dari masalah ini. Ya, barangkali ada yang menyusul di belakang Ibu Ida. Baik, saya masih menunggu di 40107, juga di SMS 0856 4647 6466. Baik Ustaz, kita lanjutkan materi kita tadi Ustaz. Setelah pertanyaan yang 4 tadi Ustaz. Iya. Masya Allah, dahsyat sekali. Iya. Jadi berikutnya kalau kita bicara tentang mengapa berekonomi syariah, ada satu ungkapan yang menarik yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in, ya, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini Ustaz, la khaira fi man la yuhibbul mal. Kalau kita pakai istilah bahasa Malang kan, nggak ono api wong sing nggak seneng duit itu. Jadi berarti orang yang suka duit itu baik. Ya, orang yang suka duit itu adalah baik. Ternyata yang suka duit ini Ustaz. Ya. Kita jawab dulu ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Dari mana Bapak? Dari Imam di Pakis, Pak. Imam di Pakis, Malang. Oh, di Pakis Bapak Imam. Masya Allah, jauh sekali Ustaz. Ya, silakan Pak Imam. Mau tanya mengenai transaksi forex, jual beli mata uang. Bagaimana hukum menurut syariah Islam? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak.
Ya, transaksi forex itu kalau dalam fikih disebut dengan aktus sorf, akad tukar menukar uang. Tapi sebelum kita bicara tentang hukumnya, Pak, sebetulnya perlu dipahami uang itu bukan komoditas dagang, ya. Bukan komoditas dagang. Ada orang melakukan tukar menukar uang itu tujuannya apa? Tujuannya untuk dagang, Ustaz. Maksudnya dagang itu adalah nanti dia mengambil keuntungan dari selisih ini. Ketika misalnya dolar jatuh, dia membeli, dolar naik jual dan sebagainya. Ya, ya seperti itu. Ya, ada orang yang menukar itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mungkin ada anaknya yang sekolah di luar negeri, ya, mungkin untuk bisnis ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, seperti ini nggak jadi masalah. Nah, sekarang kita masuk ke akadnya. Akad sorof itu, Bapak, dibedakan dalam dua kategori. Bila mata uang yang dipertukarkan itu sama, maksud sama itu misalnya, ini kalau mau menjelang Idul Fitri itu, Ustaz, ya, saya punya mungkin uang pecahan 100.000, mau saya tukarkan dengan pecahan ribuan, itu syaratnya apa? Syaratnya adalah yang dipertukarkan jumlahnya sama dan kontan, ya, sama dan kontan. Jadi ketika saya ngasih uang 100.000, saya dapatnya juga pecahan 1.000-an atau 5.000-an sejumlah 100.000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tapi ini alasannya, ini antrinya lama, Pak. Ongkos antrinya, karena gitu. Iya. Jadi itu termasuk jual beli uang. Ya, termasuk juga seperti itu. Sebetulnya kalau kita melihat perbankan itu kan banyak, ya, banyak. Saya kira bisa saja bank mana dekat rumah juga banyak, ya. Jadi alasan seperti itu kayaknya kurang tepat, kurang tepat. Ya. Ya, nah, itu kalau ya. Satu lagi, kalau misalnya mata uangnya tidak sejenis, ya, misalnya real dengan rupiah, boleh memang beda, karena satu real itu tidak sama dengan satu rupiah, beda, tapi syaratnya adalah nakdan, kontan, ya, ada takobut serah terima di situ, langsung, ya. Tidak boleh nanti. Ya, tidak boleh nanti, iya, tidak boleh. Apalagi besok, iya, sekarang realnya saya kasih, nanti rupiahnya besok, nggak bisa. Jadi perlu tangan ketemu tangan, istilahnya begitu. Walaupun kalau dalam fatwa MUI itu ada toleransi sekitar 2 hari untuk yang transaksi dalam jumlah besar kaitannya dengan urusan administrasi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Dan Ustaz, ada SMS yang masuk di call center kita. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah bertransaksi dengan bank syariah dengan akad jual beli barang? Bukan pinjaman uang. Kalau pinjam uang kan termasuk riba. Hukumnya haram. Apakah akad jual beli barang juga ada ribanya? Dari Ummu Abidah di Malang. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, mungkin kita bisa jawab setelah ini, Ustaz, ya. Iya. Dan pemirsa, saya masih menunggu Anda di 4107 dan juga di call center kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil.
Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثال. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang, dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Masih di Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin. Dan pada kali ini kita mengetengahkan tema mengapa berekonomi syariah atau seputar berekonomi syariah. Baik Ustadz, kita jawab pertanyaan yang tadi Ustadz. Masalah bolehkah bertransaksi dengan bank syariah dengan akad jual beli barang? Iya. Memang produk yang dimiliki oleh perbankan syariah itu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Bila kebutuhannya itu bersifat konsumtif, maka tawaran yang diberikan oleh bank syariah adalah akad-akad seperti akad jual beli atau akad sewa menyewa atau akad sewa menyewa. Jual beli ini juga macam-macam. Ada yang diistilahkan dengan jual beli murabaha, kemudian jual beli salam atau istisna. Ijarah atau sewa ini bisa ijarah biasa atau ijarah muntahiyah bitamlik atau diistilahkan dengan IMBT. Jadi apakah boleh di bank syariah melakukan transaksi itu? Ya sangat boleh. Justru itulah memang salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai alternatif dari akad-akad konvensional yang hanya menggunakan akad qard hutang piutang yang tadi kedudukannya sebagai akad tolong menolong, bukan untuk akad komersil atau cari untung. Jadi kalau misalnya butuh sepeda motor atau juga butuh mobil dan lain sebagainya, akad yang digunakan di perbankan syariah adalah akad jual beli. Jadi barang dibeli oleh perbankan syariah, kemudian setelah itu dijual kepada nasabah dengan margin tertentu. Ya, dijual ya. Karena akad jual beli boleh dapat untung. Malah kalau kita bicara tentang berapa untung atau laba yang boleh diambil, ini ada cerita menarik ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat Rasulullah SAW memberi duit 1 dinar kepada seorang sahabat, Urwah bin Sya'di, dikasih 1 dinar. Ini kamu belikan kambing. Ternyata dengan 1 ekor kambing ini yang bersangkutan dapat 2 ekor kambing, Ustaz. Dapat 2 ekor. Berarti 1 ekor harganya setengah dinar. Nah, tidak lama kemudian kambing yang sudah dibawa oleh Urwah bin Sya'di ini dibeli oleh orang lain. 1 ekor dibeli 1 dinar. Belinya setengah dinar, dijual 1 dinar. Ketika lapor pada Rasulullah SAW, didoakan oleh Nabi semoga transaksinya barokah. Jadi ngambil untung melalui jual beli ini sampai 100% ya. Walaupun ada riwayat yang lain, masyarakat muslimin, jadi tidak semata-mata halal kita ambil 100%, tapi juga ada ajaran etika misalnya
Allah itu akan memberikan rahmat, didoakan oleh Nabi. Semoga mendapatkan rahmat siapa? Yang mudah menjual, mudah membeli, mudah menagih. Mudah menjual itu kalau ambil untung ya ojo banyak-banyak gitu ya. Nah, justru malah yang ambil untungnya nggak banyak, malah rame jual belinya ya. Ya, kemudian kalau mudah dalam membeli, artinya kalau nawar cok teman-teman. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Sebentar itu kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Rehan di Malang, Pak. Raihan. Iya. Silakan Pak Raihan. Teman saya ada pesanan barang banyak dan membutuhkan dana. Kemudian saya dikasih 10% dari modal. Itu hukumnya gimana, Pak? Iya. Ya, kita aja Pak Rehan ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Rehan. Ya, ini mudharabah Ustaz ya. Iya. Kalau akadnya mudharabah memang di awal kesepakatan itu, di awal akad ada kesepakatan berapa bagi hasilnya. Tetapi bagi hasil ini dalam persentase, tetapi persentasenya itu bukan atas modal, Ustaz. Tapi persentase atas hasil. Untungnya nanti. Iya. Kalau persentase atas modal itu sifatnya fix, tetap, tidak berubah. Meskipun Bapak untung atau rugi nanti akan tetap terbebani 10% karena dari modal. Bangkrut pun juga akan tetap terbebani 10% dari modal. Sementara kalau bagi hasil itu persentasenya itu dari mana? Dari hasil. Dari hasil. Namanya hasil tidak selalu tetap, naik turun. Fluktuatif ya, naik turun itu. Ketika misalnya untungnya sedikit, dari keuntungan yang sedikit itulah persentasenya. Nah, di sini kalau kita memahami bahwa ajaran Islam sangat mendudukkan tenaga dan kerja itu pada posisi yang tinggi. Kalau pada praktek riba itu kan yang superioritas itu kan modal, pemilik modal. Ya, selalu diuntungkan meskipun pelaku usaha itu bangkrut. Tetapi kalau dalam akad bagi hasil, karena persentasenya dari hasil dan itu tergantung pada berapa hasil yang didapat, maka kedudukan pelaku usaha itu setara dengan pemilik modal ini. Kalau misalnya memang rugi, maka pemilik modal ini ya tidak mendapatkan keuntungan ya. Kalau misalnya untung akan dapat untung. Demikian pula pelaku usaha juga akan merasakan saya sudah kerja tapi tidak dapat apa-apa. Nah, ini setara antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Iya. Itu ya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Dari Najwa. Kami Najwa 21 tahun di Gria Santa Malang. Assalamualaikum Ustaz. Jika menjual barang dalam pelelangan itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Ya. Syukran jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang itu diistilahkan dengan bai'u al-mazad al-alani atau bai'ul mazad ya. Jual beli dengan memberikan menambah. Pernah terjadi suatu saat ketika Rasulullah dengan para sahabat, ada orang datang. Orang yang datang ini punya maksud minta bantuan kepada Rasulullah SAW. Oleh Nabi ditanya, tidak dikasih, tapi ditanya, kamu di rumah punya apa? Kami punya beberapa perabot rumah tangga ya Rasulullah, dan juga tikar yang kami gelar, kami pakai. Ya sudah, kamu bawa ke sini. Nah, tikar dan beberapa barang rumah itu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan, mana? Siapa yang mau beli ini? Ada sahabat, saya ya Rasulullah membeli 1 dirham. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang berani nambah? Saya ya Rasulullah berani membeli 2 dirham. Nah, ini apa namanya, Ustaz? Yeah. Ini adalah lelang ya, seperti praktek lelang ya. Apakah tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan jangan membeli yang dibeli oleh saudaranya? Tidak boleh itu ketika saudaranya itu tidak rela, sementara dalam transaksi tawar-menawar di dalam lelang itu sudah ada kesepakatan bahwa siapa saja yang terlibat di situ siap memberikan kesempatan kepada yang lain yang siap menawar lebih tinggi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Teleponnya putus, Ustaz. Ya. Iya. Jadi masalah pelelangan tadi masih boleh, Ustaz ya? Iya. Boleh. Iya, iya. Yang asalkan yang tidak boleh tadi yang bagaimana, Ustaz? Iya. Walaupun juga pelelangan itu juga perlu diperhatikan. Kadang
ada namanya tawadhu bainal bai'in, ada kong kali kong kesepakatan antara para pembeli. Tujuannya apa? Merugikan pemilik barang. Atau juga bisa saja nanti pemilik barang itu melakukan kong kali kong juga. Nah, seperti ini terikat dengan kaidah la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan mendolimi orang dan juga jangan mau didolimi. Begitu. Baik, nampaknya seru sekali pembicaraan kita kali ini, Ustaz, tapi waktu juga telah hampir mepet, kita hampir di penghujung acara ini, Ustaz. Dan mungkin kita bisa kasih kesimpulan, Ustaz, dari kajian kita sore kali ini. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya ada satu hal yang perlu saya sampaikan, Ustaz, ya. Tadi kan kita terputus ya. Alasan yang berikutnya yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib tadi mengatakan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak suka duit. Jadi suka duit itu baik. Tapi ada kalimat yang menarik yang perlu kita pahami dari ungkapan beliau itu, yaitu beliau mengatakan begini, ya'budu bihi rabbahu. Dengan uang itu dia bisa menyembah Rabb-nya. Ya, artinya orang akan menjadi baik dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya bila harta dan kekayaan yang dimiliki itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mencontoh, ada sebuah kisah yang ditulis dalam sebuah majalah yang diterbitkan oleh lembaga sosial. Ada seorang bapak-bapak pedagang, ya. Dia ternyata punya 2 kaleng, Ustaz. Kaleng, ketika menerima pembayaran ada yang masukkan kaleng 1 dan ada yang kaleng 2. Ketika dia bertanya, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Jawabannya luar biasa. Kalau ini saya putar lagi, Mas. Kalau yang ini saya siapkan untuk ibadah haji. Nah, ya, ini aplikasi dari pernyataan Fadilah Syekh Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini, bahwa dia akan menjadi baik dengan uang itu bila dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wa yu'addi bihi amanatahu. Dengan uang itu dia bisa menunaikan amanahnya. Jadi kita akan menjadi baik dengan uang yang kita miliki bila amanah-amanah yang menjadi tanggungan kita itu kita tunaikan dengan uang yang kita miliki itu. Kalau dalam konteks rumah tangga ada amanah memberi nafkah. Ya, ada amanah memberi nafkah. Nah, memberi nafkah ini kalau yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, Rasul itu pernah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikisahkan, setelah berhasil mengusir Bani Nadir, beliau mendapatkan jatah ghanimah, ya. Kemudian ada kurma-kurma Bani Nadir yang dijual oleh Rasul, kemudian dibelanjakan untuk persiapan makan, disimpan untuk para istri beliau itu atau keluarganya yang cukup untuk selama 1 tahun. Nah, ini bagian dari bentuk menunaikan amanah itu sehingga kebaikan itu didapat. Kemudian berikutnya, wa yasunu bihi nafsahu. Dengan uang itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Bagaimanapun, Ustaz, bahwa dalam kehidupan kita, walaupun Al-Quran mengatakan bahwa harta itu bukan sebagai penentu kemuliaan, tetapi masyarakat kita masih memandang bahwa orang yang punya duit itu punya posisi yang berbeda dengan yang tidak punya duit. Nah, karena itu diantara manfaatnya adalah boleh silahkan cinta harta, boleh punya harta, di samping untuk ibadah, menunaikan amanah, ini juga bisa menjaga kehormatan diri. Dan yang keempat, dia bisa mandiri. Wa yastaghni bihi 'anil khalqi. Dengan uang itu dia bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Makanya ketika ada sahabat yang saya kisahkan tadi, setelah dia mendapat uang 2 dirham, kemudian bisa mandiri, oleh Nabi dikatakan, jika kamu mandiri itu lebih dengan pekerjaan yang dikatakan sepele ini, itu lebih baik daripada kamu tergantung kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz. Kita sebenarnya waktunya kurang, Ustaz. Tapi insya Allah kita minggu depan akan ada terus dan ada pada giliran kita lagi, Ustaz. Baik, pemirsa JTV Kajian Islam Malang Raya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kita telah ikuti bersama kajian bersama Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA mengenai ekonomi syariah atau mengapa berekonomi syariah. Semoga kita bisa mengambil apa-apa yang bermanfaat dari kajian ini, dan kami berterima kasih juga kepada para pendukung acara ini sehingga bisa terlaksana. Terima kasih juga para pencinta amal jariah yang telah mendukung kami, dan saksikan terus Kaismaya Kajian Islam Malang Raya minggu depan. Kita mungkin akan tetap ada di jam 4 sore hanya di JTV Malang, dan kita akhiri dengan
doa kafaratul majlis, Ustaz. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh